Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Titos Minoritas. Baru-baru ini lewat di beranda YouTube sebuah selebaran, entah dari siapa, entah dari Mukibin atau memang suruhan dari Habib Lutfi, bahwa selebaran itu mengatakan bahwa Habib Lutfi itu adalah salah satu pendiri dari perguruan Pagar Nusa. Ini gimana ini? Ini yang membuat Mukibin atau memang sengaja dibikin kayak gitu, dibikin kisru atau gimana? Semua orang kan tahu kalau Pagar Nusa itu nggak ada satupun Habib yang mendirikan. Seperti dalam video berikut ini, banyak YouTuber sudah memberitakan tentang selebaran kertas itu. Kita lihat videonya. Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang Pagar Nusa, bahwa Pagar Nusa ini diklaim kembali oleh klan Pahlawi. Katanya dalam salah satu tulisan menyebutkan bahwa salah satu pendiri Pagar Nusa itu Habib Lutfi. Ini kan sangat membagongkan. Kenapa kok kita katakan demikian? Karena memang pembentukan Pagar Nusa itu tidak ada cawe-cawe dari klan Pahlawi, apalagi Habib Lutfi. Maka kita perlu terangkan, perlu kita sampaikan supaya ini tidak merambat. Karena Pagar Nusa itu baru-baru kemarin, ya. Artinya para pendiri-pendirinya ada yang masih hidup. Sehingga ini tidak boleh diklaim. Kalau diklaim dibiarkan merambat, ntar dikira logonya dari klan Pahlawi, katakan seperti itu. Terus nama Pagar Nusanya dari klan Pahlawi. Terus sebelum mendirikan sowan ke Habib. Repot kalau seperti ini. Maka perlunya kita sampaikan, ini ada tulisan terkait tentang hal seperti itu, mengatakan bahwa Habib Lutfi ini salah satu pendiri dari Pagar Nusa. Ini apakah dari Habib Lutfinya yang mengatakan dirinya itu sebagai pendiri Pagar Nusa, atau memang dari Mukibinnya? Ada dua indikasi. Kalau bukan dari Habibnya, ya dari Mukibinnya. Ini kan Mukibin ini kan suka bikin onar, suka bikin berita-berita hoax. Kita bacakan kalau teman-teman ini tidak percaya, dan kita akan tampilkan bahwa di situ ada tulisan pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Jenu. Nih, Kecamatan Jenu. Di situ ada logo NU dan logo Pagar Nusa. Terus ada tulisan hati-hati, kerikil kelihatannya kecil tapi membahayakan. Untuk itu Pagar Nusa harus waspada, hal-hal yang kecil bisa membahayakan dan merugikan orang lain. Termasuk nanti saat kalau berjalan bersama diganggu. Kecil bisa menghebohkan dan merugikan. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, salah satu pendiri Pagar Nusa. Jelas kan ada tulisan seperti itu. Jadi ini pengklaiman kembali. Kalau dibiarkan bahaya, maka kita tampilkan. Dan kita akan tampilkan pendiri pertama, bahwa kita mendapatkan informasi dari beberapa media yang mengatakan, yang akurat ini dari NU, bahwa awal mula berdirinya Pagar Nusa itu dari keresahan para kiai yang pencak silat di pondok pesantren itu hampir terkikis. Maka salah satu kiai Surabaya, kalau nggak salah namanya Kiai Haji Suharbila, itu sowan ke Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, terus rembuk dengan Gus Maksum Lirboyo, sehingga dibentuklah sebuah Pagar Nusa, dan situ ada beberapa pengurus-pengurusnya. Dan ini kita akan tampilkan siapa pengurus-pengurusnya, penasihatnya, para pendiri-pendirinya. Kita tampilkan di situ. Ini kita mendapatkan resmi, ya. Kita bacakan dari yang atas, dan foto-fotonya itu ada, teman-teman bisa lihat di gambar yang kita tampilkan. Yang paling atas tengah itu Kiai Haji Adlan Ali, pendiri pertama. Terus samping kanannya Kiai Haji Sansuri Badawi, pencetus La Ghaliba Illa Billah. Jadi di Pagar Nusa itu kan logonya kan ada La Ghaliba Illa Billah, itu pencetusnya itu Kiai Haji Sansuri Badawi. Terus sebelah kirinya itu ada Kiai Haji Mujib Ridwan, pencetus nama dan lambang. Nah, Pagar Nusa itu kan ada logonya. Terus sebelah kanannya lagi itu namanya Kiai Haji Yusuf Hashim, penasihat pertama. Sebelah kirinya ada DRS Kiai Haji atau Ila Iskandar, penasehat pertama.
ya, ada penasehatnya juga bukan hanya satu, dan pendirinya pun juga bukan hanya satu. Terus di bawahnya sebelah kanan Kiai Haji Ahmad Maksum Jauhari, ketua umum pertama atau Gus Maksum, lebih terkenal dengan sebutan seperti itu. Sebelah kirinya ada DRS Kiai Haji Muhammad Nur Aziz, inisiator pertama. Tuh. Sebelah kanannya lagi bawahnya Gus Maksum itu ada Kiai Haji Abdurrahman Usman, ketua pertama. Ya, ketua umumnya itu Kiai Haji Maksum Jauhari, ketuanya pertamanya Kiai Haji Abdurrahman Usman. Sebelah kirinya itu ada Kiai Haji Muhammad Dasuki, pendiri pertama. Ya, ini salah satu pendirinya. Terus di bawahnya sebelah kanan Kiai Haji Muhammad Khalil, pendiri pertama. Ya. Sebelah kirinya DRS Kiai Haji Kuncoro Mansur, sekretaris pertama. Ya. Sebelah tengah nih Kiai Haji Lamro Asy'ari, sekretaris pertama. Sebelah kanannya itu Kiai Haji Mahfud Haidari, bendahara pertama. Sebelah kirinya Kiai Haji Abdul Latif, pendiri pertama. Di bawahnya tengah Kiai Haji DR Ahmad Mustain Syafi'i, ketua sidang pembentukan. Sebelah kanannya Kiai Haji Jarkoni, pendiri pertama. Sebelah kanannya lagi Kiai Haji Hamim Kohari, ketua OC pembentukan. Sebelah kiri Kiai Mustain Syafi'i, ya, itu ada nama Kiai Haji Imam Toha Masyhuri, sekretaris sidang pembentukan. Sebelah kirinya ada Kiai Haji Reza Pahlavi Bakhtiar, ketua SC pembentukan. Tidak ada satupun dari klan Pahlavi. Ini kita baca dan ini sudah diketahui oleh masyarakat secara umum, khususnya teman-teman Pagar Nusa. Sekali lagi, Pagar Nusa ini bukan dibentuk dari klan Pahlavi, apalagi Habib Lutfi. Tidak ada cawe-cawe sedikit pun terkait hal seperti itu. Perlu dicatat bahwa pembentukan Pagar Nusa ini ya awal itu dari keresahan para kiai yang melihat pencaksilat di pondok pesantren itu kok sudah mulai terkikis, sehingga perlunya adanya organisasi yang menaungi pencaksilat di dalam bawahan atau di dalam naungan Nahdlatul Ulama. Maka berdirilah Pagar Nusa dengan pengurus-pengurus yang kita bacakan tadi. Itu nyata dan real. Itu nyata dan real. Lah, kok ada tulisan, ada pamflet, ada pengumuman yang tersebar bahwa Habib Lutfi ini salah satu pendiri Pagar Nusa. Ini ketemu pirang perkara, ya. Kok bisa LBY itu dinarasikan salah satu pendiri bannernya NU Pagar Nusa, kan gitu kan. Kemarin mbahnya dimasukkan, mbahnya LBY dimasukkan, Habib Hasyim itu loh, itu kan mbahnya kakeknya, itu dimasukkan sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Nah ini kami menemukan LBY ini pendiri Pagar Nusa. Kenapa tidak sekalian tanggung cuma Pagar Nusa yang diakuisi menjadi pendirinya itu? Kenapa tidak PSHT sekalian biar geger kabeh kan? PSHT pendirinya Habib Lutfi umpamanya, kan lebih heboh, lebih ramai kan gitu ya. Jadi dari kebanyakan yang kita ketahui ya, pencetus Pagar Nusa itu Kiai Haji Syamsuri Badawi, Haji Suhar Billah, dan Kiai Haji Mustafa Bisri, dan diikuti oleh puluhan Kiai Jaduk sebagai pendiri, dan tidak ditemukan muncul nama Habib Lutfi di jajaran tokoh-tokoh pendiri. Tidak ada. Ini membelokkan sejarah, saudara-saudaraku. Ya, sekali lancung ke udara seumur hidup tidak akan dipercaya orang. Pepatah ini lebih tepat tentunya. Makanya nggak usah kaget. Iya, sekali lancung ke udara ya, seumur hidup tidak akan dipercaya orang. Mungkin lebih tepat ini. Ya, tukang ngaku-ngaku ya selamanya ya seperti ini rekam jejaknya. Nggak kaget, makanya mengaku sebagai tokoh pendiri Pagar Nusa. Wah, kenapa enggak sekalian PSHT kan, biar heboh sekalian kan? Iya, biar geger dunia persilatan kan. Ini loh. Terus masihkah
kalian percaya orang yang suka ngaku-ngaku disebut wali? Masih percayakah? Ini sebuah pertanyaan yang sangat sederhana dan silakan dijawab sendiri. Jadi pencetus Pagar Nusa itu Kiai Haji Syamsuddin Badawi, Haji Suhar Billah, dan Kiai Haji Mustafa Bisri, dan diikuti oleh Kiai-Kiai Jaduk yang lain. Tidak ada satupun nama Habib Lutfi bin Yahya bin Hashim. Tidak ada. Tukang ngaku-ngaku, tukang ngibul, tukang dobol, ya seperti itu. Ya kami menemukan dari selebaran yang di situ itu pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Jenu gitu loh. Di situ menukil statementnya Habib Lutfi, dan di situ dinarasikan Habib Lutfi itu salah satu pendiri Pagar Nusa. Kan ngeri saudara-saudara, itu ngeri. Memang yang namanya Habib itu ya seperti itu. Ketika kita cermati sajalah, ketika LBY ini menjabat sebagai ketua Jatman kan, itu 4 periode, 1 periode kan 5 tahun, berarti 20 tahun lebih kan. Di saat beliau menjabat ketua Jatman itu ya, itu mulai ada pendistorsian sejarah berdirinya NU, secara berdirinya Jatman di situ ada. Makanya ketika suatu organisasi ya dimasuki oleh Habib ini ya rusak. Termasuk bagaimana potret PBNU hari ini. Ketika ada orang yang di situ menyuarakan anti Dobolowi ya, blokir Dobolowi. Ketika menjadi pengurus NU ya pasti disikat, akan dihabisi, akan dikerdilkan, akan dibuang. Dia akan dengan dalih melanggar pasal ini, butir ini kan. Ya memang seperti itu, gitu loh. Itu salah satu ya kelicikan para Habib Dobolowi. Setiap menyusup mereka selalu menancapkan buku-buku tajamnya biar diakui. Ya selama ini mereka mengaku sebagai cucu Nabi itu kan berdasarkan pengakuan mereka saja. Kata kiai ini, kiai itu kan begitu kan. Ya mungkin kiainya itu belum meneliti secara detail dan dalam, hanya sebatas pengakuan saja. Akhirnya kan hari ini betul-betul terbongkar dan terbukti bahwa mereka itu dari segi ilmiah, filologi, genetika DNA bukan durian Nabi. Terus salahnya kami di mana? Kami berdasarkan data dan fakta dan realita. Belum lagi dilihat dari perilaku mereka. Dawir itu mayoritas para Habib. Rata-rata Habib itu dawir. Mereka itu kaum pemalas. Iya, maunya itu tidak bekerja keras tapi dapat cuan. Kalau bukan pemalas apa namanya? Jadi seperti itulah saudara-saudara. Termasuk perilaku kaum dobel ini. Mosok LBY itu sebagai pendiri Pagar Nusa kan. Enggak tanggung lah. Kenapa enggak sekalian PSHT diakui?